Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadrijal Pamujadi dari kelompok pertama akan membahas tentang materi pengertian agama dan budaya. Pengertian agama di sini sangatlah banyak pakar-pakar yang menjelaskan tentang pengertian agama, dan pengertian agama itu sangatlah luas. Nah, saya akan mengambil beberapa pengertian agama yang akan saya bawakan, yaitu pertama dari kamus KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ialah suatu sistem ajaran yang mengatur keyakinan atau kepercayaan pada kepribadian atau keperibadatan kepada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, serta perilaku-perilaku terhadap manusia dengan manusia, serta timbal baliknya kepada manusia tersebut. Nah, kemudian bahasa secara etimologi, yaitu agama secara etimologi, yaitu bukan berasal dari bahasa Arab, namun agama berasal dari bahasa Buddhisme atau agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Buddhisme, Hinduisme. Kata agama tersebut memiliki dua kata, itu a dan gama. Nah, a tersebut yang berarti tidak, dan gama yang berarti kacau. Jika digabung maka menjadi tidak kacau. Nah, menurut etimologi, berarti agama secara garis besarnya ialah sejenis persatuan yang menghindarkan manusia terhadap kekacauan dan mengetahui manusia menuju keteraturan dan kepribadian yang berbudi luhur. Nah, setelah itu menurut pengertian yang lain, saya menambahkan sedikit, suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok masyarakat, sekelompok manusia, serta selalu mengadakan interaksi dalam agama tersebut. Yang seterusnya ialah pengertian budaya. Pengertian budaya ini juga sangat luas, ya. Budaya itu apa? Nah, kalau agama dan budaya itu sedikit ada persatuan, asimilasi, ya, karena agama bisa dikaitkan dengan budaya bisa mengaitkan dengan agama, seperti yang ada di Indonesia sajalah. Tahlilan itu kan berawal dari budaya. Nah, lanjut ya, pengertian budaya merupakan ciri hidup yang berkembang serta diambil oleh masyarakat kelompok masyarakat, dan budaya itu diwarisi generasi ke generasi, yaitu turun temurun. Nah, kebudayaan adalah suatu kelompok yang dilingkupi orang kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain sebagainya, dan oleh masyarakat, yang dijalankan oleh masyarakat sebagai anggota kebudayaan. Nah, menurut ilmuwan, menurut Constitution, yaitu budaya menurut ilmuwan, yaitu budaya berkaitan sebagai segala budaya yang kegiatan manusia untuk mengelola dan memperbaiki serta mengubah alam supaya terjadinya keharmonisan, yaitu untuk mengubah yang tidak baik menuju harmonis. Ya, intinya seperti itu di sini. Setelah itu budaya menurut orang Barat, yaitu menurut Edward, yaitu sistem yang kelompok yang mencangkup pengetahuan, kesenian, moral, kepercayaan, adat istiadat, dan lain sebagainya yang sudah dijalankan oleh manusia sebagai anggota masyarakat, ya. Itu ya, jika di sini kita bisa juga membuat budaya. Contoh, kita bisa budaya yasinan setiap bulan
atau yang lain, atau kita sedekah kepada orang lain. Itu kita juga bisa menjadi budaya jika kita melakukan terus-menerus dan akan dilakukan oleh anak keturunan kita. Contoh, di malam Jumat kita sedekah terus menerus juga sampai anak cucu kita. Itu bisa dikatakan juga sebagai budaya. Ya, dari saya sekian, dilanjut oleh materi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahri Ramadan dari kelompok 1. Saya akan menyampaikan pembahasan hubungan agama dengan budaya di Indonesia. Agama dan budaya di Indonesia, jika dilihat dari konteks Islam yang berkembang dan hidup di Indonesia, telah menjadi hubungan simbiosis. Agama butuh alat ataupun metode untuk menyampaikan kepada masyarakat agar orang paham terhadap agama, maka dibutuhkan metode ataupun alat supaya agama itu bisa dipahami seseorang. Salah satu pendapat budayawan yaitu Ngatawi Alsastro atau yang biasa disapa Sastro, itu menyampaikan bahwa dalam konteks kenusantaraan yang ada di Indonesia, budaya, tradisi, dan seni itu menjadi alat untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama. Jadi dari pendapat tadi itu bahwasanya agama masuk dalam Indonesia itu tantangan terberat. Yang pertama itu adalah budaya. Nah, adanya budaya atau kultur budaya dalam sebagian daerah-daerah membuat tantangan tersendiri bagi penyiar agama. Jadi bukan hanya agama Islam, tapi ya sebagian besar agama-agama lain masuk dalam Indonesia menyesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Nah, itu. Tapi kali ini saya akan fokus kepada agama Islam. Nah, beberapa hal yang perlu dipahami mengapa di Nusantara ini agama dan budaya ataupun budaya dengan tradisi menjadi alat atau metode dalam menyampaikan agama, yaitu supaya agama itu lebih mudah dipahami. Karena kalau pesan-pesan agama disampaikan dengan cara-cara Timur Tengah, nah itu akan susah diterima oleh masyarakat. Karena di Timur Tengah dengan di Indonesia itu berbeda. Makanya ketika mau menyampaikan ajaran ataupun agama, kita harus menyesuaikan dengan kondisi tempat, kondisi budaya, kondisi kebiasaan di daerah tersebut. Nah, ketika kita tidak memahami kondisi ataupun budaya, maka kita akan ditolak mentah oleh masyarakat yang di situ. Hanya kita harus menyesuaikan biar kita menyampaikan itu dipahami dan diterima oleh masyarakatnya. Nah, contohnya oleh karena itu sejak zaman Wali Songo digunakan metode atau tradisi nilai-nilai kultur orang lokal Nusantara sebagai alat untuk menyampaikan, dan itu terbukti ampuh. Nah, ini salah satu buktinya. Sehingga dalam waktu kurang dari 50 tahun Wali Songo mampu mengislamkan masyarakat Nusantara dari yang semula 90% Hindu Buddha menjadi 90% Islam. Nah, ini sudah terbukti ya. Masyarakat di Indonesia rata-rata memeluk agama Islam. Nah, padahal selama 8 abad Islam tidak berkembang di bumi Nusantara ini. Nah, berdasarkan data sejarah menunjukkan abad ke-8 Islam sudah masuk di bumi Nusantara melalui berbagai pintu, baik dari pintu Aceh, pintu Jawa, dan pintu daerah-daerah tertentu. Namun pada kenyataannya Islam sendiri baru berkembang pada abad ke-15 di zaman Majapahit, yang artinya ada masa kevakuman dari abad ke-8 sampai abad ke-15, di mana
di Nusantara Islam itu belum diterima oleh bangsa Nusantara. Kevakuman itulah yang kemudian dikoreksi oleh para wali, dan ternyata ada kesalahan dalam menyampaikan pesan. Nah, akhirnya mulai saat itulah para wali menyampaikan ajaran Islam dengan bahasa, cara, budaya, tradisi yang berkembang di masyarakat. Nah, dari kata-kata tadi itu kita bisa menyimpulkan sesuai konteks yang tadi saya sampaikan, bahwasanya ketika kita bahwasanya dalam menyampaikan ajaran agama Islam ini para wali itu sampai bisa menyimpulkan bahwasanya dalam menyampaikan itu salah, karena yaitu tadi tantangan pertama dalam menyampaikan ajaran di Nusantara atau Indonesia ini yaitu kultur budayanya, dan setiap daerah itu memiliki budayanya masing-masing sehingga kita harus menyesuaikannya. Nah, hal lain yang harus dipahami tentang digunakannya kebudayaan sebagai metode atau alat dalam menyampaikan ajaran Islam yaitu wajah Islam menjadi menyenangkan dan kompatibel. Nah, ketika Islam itu menyesuaikan dengan budaya, maka Islam itu lebih kompatibel, lebih fleksibel lah, bukan kompatibel, fleksibel. Dalam arti fleksibel itu bukan berarti mengubah ajaran Islam itu enggak, cuma itu menyesuaikan dengan budaya-budaya setempat agar bisa yaitu tadi masyarakat itu menerima adanya Islam. Nah, ketika orang-orang yang mengajarkan Islam itu tidak bisa menyatukan agama dan budaya tersebut, maka akan terjadi kesenjangan budaya. Akan terlahir Islam ya Islam, budaya Islam ya budaya Islam, budayanya masyarakat Indonesia ya budaya masyarakat Indonesia sendiri. Nah, itu tidak bisa, karena kita itu ketika mengajarkan agama Islam itu ya harus menyesuaikan juga agar bisa kompleks dalam beragama. Maksudnya begini, jadi agama itu bisa nyambung dengan budaya dan tidak menjadikan masyarakat itu terpecah belah. Jadi ntar ada yang berpihak pada budaya, ada yang cuma agama, akhirnya saling menyalahkan, tidak bisa bersatu. Nah, contoh hubungan agama dan budaya. Nah, ini salah satu contohnya itu ketika pas masa Lebaran. Nah, budaya ini ya bisa dikatakan ada di di negara lain, tapi yang paling terlihat sangat luar biasa itu ya di Indonesia pada hari raya Lebaran, maksudnya Idul Fitri ya. Jadi ketika mau Lebaran pun masyarakat Indonesia itu punya tradisi yaitu pulang kampung atau mudik. Nah, ketika pas waktu Lebaran itu masyarakat Indonesia itu silaturahim pada sanak kerabat juga tetangga untuk meminta maaf. Nah, dengan adanya budaya atau tradisi ini, hubungan sosial budaya dan agama bisa terjalin harmonis sehingga masyarakatnya itu tidak itu ketika agama dan budaya itu bisa selaras berjalan berdampingan, yaitu makanya yang terjadi akan ada keharmonisan. Ya, ibarat katakan kalau Indonesia ini kan keluarga besar kan, makanya ketika dalam berkeluarga itu ya perlu adanya penyesuaian diri terhadap saudara-saudara yang lain. Itulah yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada kekurangan dalam menyampaikan ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman yang berkaitan dengan agama dan budaya, yaitu saya akan sedikit menjelaskan tentang
hubungan agama dan budaya, yaitu para antropologi dan sejarawan umumnya menganggap bahwa agama itu merupakan bagian dari kebudayaan religion karena memandang kebudayaan itu sebagai titik sentral kehidupan manusia dan mereka tidak membedakan antara agama dan budaya atau agama atau kepercayaan yang lahir dari keyakinan masyarakat tertentu dengan agama yang berasal dari wahyu Tuhan kepada Rasul, sedangkan para agamawan pada umumnya yaitu memandang agama sebagai sumber titik sentral kehidupan manusia, terutama ada kaitannya dengan sistem keyakinan, kepribadian, dan agama juga mempunyai doktrin-doktrin atau pokok ajaran yang mengikat pemeluknya. Di antaranya doktrin tersebut yaitu ada yang bersifat dogmatis dan tidak mungkin ditukar dengan tradisi dan sistem kebudayaan yang berlawanan atau yang lain. Hubungan antar agama dan kebudayaan memang tidak selalu harmonis. Sedikitnya ada 4 kategori hubungan antara agama dan budaya menurut Prof. Van der Leeuw. Yang pertama yaitu agama dan kebudayaan yang saling menyatu. Yang kedua, agama dan budaya yang renggang. Yang ketiga, agama dan kebudayaan yang terpisah. Dan yang terakhir yaitu agama dan kebudayaan saling mengisi. Dengan itu jelas bahwa hubungan antara agama dan kebudayaan tidak bersifat statis, akan tetapi berkembang secara dinamis dalam perjalanan sejarah. Selanjutnya yaitu dalam Islam, agama yaitu agama dalam pengertian yaitu ad-din, sumbernya adalah wahyu dari Tuhan, khususnya agama Islam. Seorang ahli sejarah kebudayaan dunia bernama Prof. A.H.A. Gibb menulis dalam bukunya Wider Islam atau Islam is in the Moj, yaitu Islam adalah lebih daripada suatu cara-cara kepribadian saja, tetapi merupakan suatu kebudayaan dan peradaban yang lengkap. Kelebihan Islam dari agama-agama lain bahwa Islam memberikan dasar yang lengkap dari berbagai budaya dan peradaban. Oleh karena itu, agama Islam adalah agama fitrah bagi manusia, agama hakiki yang memiliki dan terjaga dari kesalahan dan tidak berubah-ubah. Yaitu ingat ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang agama, yaitu yang artinya hadapkanlah mukamu kepada agama yang benar, fitrah Tuhan yang telah menjadikan manusia tidak dapat mengganti kepada makhluk Tuhan. Demikian agama yang benar, tetapi kebanyakan manusia tidak bertemu, yaitu Quran surat Ar-Rum ayat 30. Selanjutnya itu agama dan kebudayaan tidak dapat terpisahkan. Berikut adalah pengaruh antara agama dan budaya sehingga menghasilkan interaksi agama dengan budaya dapat terjadi. Dengan satu, agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentuknya, yaitu nilai-nilai agama adalah simbolnya budaya, misalnya sebagai sholat, mengaruhi bangunan dan lain-lain. Yang kedua yaitu kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama, yaitu kebudayaan Indonesia mempengaruhi Islam dengan pesantren dan kiai yang berasal dari Padepokan. Yang ketiga yaitu kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dari simbol agama. Contohnya yaitu pernikahan pada suku Batak didominasi oleh adat bukan agama. Yang ketiga yaitu agama dan kebudayaan sebagai sistem simbol atau pandangan hidup dan etos. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama dan pandangan hidup yang secara konseptual dapat dibedakan dari pandangan hidup lain.
Islam adalah ad-din yang peradaban atau tamadan yang tumbuh dari pandangan hidup Islam yang diproyeksikan oleh Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu Islam sehingga menjadi framework pemikiran setiap muslim. Dengan demikian kita bisa mengetahui apakah suatu pemikiran itu sesuai dengan pandangan agama atau tidak, layak diadopsi oleh umat Islam atau tidak. Yaitu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari yang saya sampaikan yaitu agama mempengaruhi kebudayaan dan bentuknya. Nilai adalah agama, simbolnya adalah budaya. Jadi kebudayaan dapat mempengaruhi simbol agama dan tidak dapat dipungkiri dengan sendirinya ritual-ritual kebudayaan menjadi sebuah simbol dalam kehidupan kita. Keterlibatan antara agama dan budaya, yaitu agama sebagai agama yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah mutlak ciptaan Tuhan yang hakiki. Oleh karena itu agama dijamin oleh kefitrahannya, kemurniannya dan kebenarannya, dan tidak dapat dirubah oleh manusia sampai kapanpun. Itu yang sedikit saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang perbedaan agama dan budaya. Akhir-akhir ini sering kita jumpai paradigma dakwah yang menampilkan wajah Islam yang kaku, Arabisasi, dan menganggap sesat budaya masyarakat sehingga Islam terlihat menjadi kaku dan radikal, bahkan terlihat ekstrim. Tanpa kita sadari, hal ini berpotensi untuk memecah belah umat Islam itu sendiri dan masyarakat pada umumnya, serta mengancam keutuhan NKRI. Yang menjadi akar permasalahan sebenarnya adalah mereka tidak memahami hakikat agama dan budaya. Mereka lebih memilih untuk memenjarakan logika mereka dengan dogma atau ajaran yang mereka dapatkan sebelumnya. Pada dasarnya, agama dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah yang saling mengisi, atau terkadang tumpang tindih, atau bahkan ada yang terkesan saling bertentangan. Manusia tidak bisa beragama tanpa budaya, karena kebudayaan merupakan kreativitas manusia yang bisa menjadikan salah satu bentuk ekspresi beragama. Tetapi, tidak dapat disimpulkan bahwa agama adalah budaya, karena di dalam keduanya memiliki beberapa perbedaan. Agama bersumber pada wahyu dan memiliki norma-norma tersendiri. Norma-norma agama bersifat normatif, karena ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah kreativitas manusia, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak dapat menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dan bentuk budaya. Dengan kata lain, perspektif demikian menempatkan agama dalam fungsinya sebagai wahana pengayoman tradisi bangsa, dan pada saat yang sama agama menjadikan kehidupan berbangsa sebagai wahana pematangan dirinya. Apabila terdapat bentuk budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, bukan berarti budaya itu harus kita musnahkan dari masyarakat kita. Harus kita sadari bahwa budaya juga merupakan salah satu bentuk kesepakatan bersama dalam sebuah kelompok masyarakat. Kita harus memikirkan kelompok masyarakat yang lain dan tidak serta-merta dengan mudah mengabaikannya. Jika terjadi perubahan kelompok mayoritas dalam masyarakat tersebut, maka penyesuaian bentuk budaya yang diselaraskan dengan ajaran agama adalah satu-satu solusi yang terbaik. Cerita sejarah penyebaran agama Islam oleh Wali Songo adalah bukti sahihnya. Sejarah telah membuktikan bahwa dakwah agama Islam yang terbungkus dalam manifestasi yang santun dan beradab telah memberikan suasana perdamaian, sehingga sampai dengan saat ini Islam dapat terus hidup berkembang serta kokoh berdampingan secara dinamis dengan budaya-budaya masyarakat yang ada di Indonesia maupun dengan ajaran agama lainnya. Jika ada seorang muslim atau sekelompok jamaah
menyebut muslim lainnya yang masih menerapkan budaya yang diselaraskan dengan ajaran Islam ada dengan sebutan kafir. Beritahukan pada mereka bahwa tanpa adanya penanaman ajaran Islam melalui budaya di Indonesia, boleh jadi mereka tidak akan mengenal Islam di negara lain.